Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang zakat ya. Sebelumnya kita baca Fatihah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ta'ala wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Faslun ay hadha faslun. Wa tajibu az-zakatu fil ibili wal baqari wal ghanami wat tamri waz zabibi. Wa tajibu lan wajib apa az-zakatu zakat fil ibili ing dalam unta, wal baqari lan sapi, wal ghanami lan wedhus, wat tamri lan kurma, waz zabibi lan anggur, waz zuru'i lan gogo, al muqtati kang den gawe makanan pikuwatan, al muqtati kang den gawe makanan pikuwatan halat ikhtiyari ing dalem tingkah milih. Wadhabi lan emas, wal fiddati lan perak, wal ma'dani lan harta pelian, warrikazi lan harta rikas. Rikas itu adalah harta pendemannya orang jahiliyah atau bisa dikatakan sebagai harta karun. Min huma sangking dahab lan fiddah. Wa amwalu tijarati lan pira-pira harta dagangan, wal fitrati lan zakat fitrah. Jadi yang wajib dizakati di sini adalah ibil, unta, kemudian sapi, kambing, kurma, anggur, padi yang merupakan makanan pokok, kemudian ada emas, perak, di mana kewajiban tersebut itu manakala sudah mencapai satu nisab. Adapun nisab daripada masing-masing harta yang wajib dizakati itu beda-beda melihat kadarnya. Mengenai masalah nisabnya nanti akan kita bahas. Wa awwalu nisabul ibili, utawi kawitane nisabe unta, khamsun iku 5. Wa minal baqari lan iku setengah sangking nisabe sapi, salasuna utawi 30. Wa minal ghanami lan iku setengah sangking nisabe kambing, arba'una utawi 40. Fala zakata monggo ora ana zakat iku maujud. Fala zakata monggo ora ana zakat iku maujud qabla dalika ing dalem sadurunge nisab. Wala budalan ora kena ora tegese wajib. Apa minal khauli sangking setahun. Apa minal khauli sangking setahun ba'da dalika ing dalem sa'badan nisab. Wala budalan ora kena ora tegese wajib minas saumi sangking dikembalakan. Minas saumi sangking dikembalakan. Fi kalain ing dalem rumput mubahin kang mubah. Wa alla takuna lan yento ora ana sapa wong iku amilatan pekerja. Artinya kambingnya, sapinya itu adalah milik sendiri. Kalau statusnya sebagai seorang pekerja, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi
pertama kalinya nisab bagi ibil atau unta itu manakala seseorang memiliki 5 unta. Jadi minimalnya itu adalah 5 unta. Itu kalau unta ya. Sampai berapa? Nanti kita akan bahas. Kemudian untuk sapi itu minimalnya adalah 30 sapi. Termasuk sapi di sini adalah jamus atau kerbau. Jadi kerbau ini masuk kategori bakor atau sapi. Kemudian untuk nisabnya kambing itu dimulai dari 40. Oleh karena itu manakala seseorang memiliki hewan ternak kok belum mencapai daripada awal nisab itu, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Misalkan ada orang di situ dia memiliki 25 kambing, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Belum mencapai nisab atau batasnya. Kemudian yang perlu diketahui di dalam masalah nisab ini juga ada kaitan tentang masalah haul atau 1 tahun. Itu artinya ketika di situ misalkan ada orang memiliki 40 kambing, ini kan sudah 1 nisab ya, tetapi di situ masalah haulnya itu belum mencapai misalkan ya. Jadi baru sekitar 11 bulan dia punya itu, kemudian setelah itu dijual semuanya, maka di situ dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena di situ belum haul. Ya, karena belum haul. Maka di dalam masalah zakat ini selain di situ memperhatikan tentang masalah apa? Nisabnya, juga di situ masalah haul. Akan tetapi untuk sejenis daripada padi ini tidak menunggu haul, melainkan di situ hanya nisab. Hanya nisab. Artinya ketika seorang petani di situ sudah mendapatkan hasil taniannya itu sudah 1 nisab, maka di situ nanti wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah wala budda minasaumi fi kala'in mubahin, bahwa status daripada hewan kembalaan tersebut ini harus dikembalakan. Artinya ketika di situ misalkan ada orang yang memiliki 40 kambing namun tidak dikembalakan, artinya di situ hewannya itu taruh dikandangkan ya, maka di situ juga tidak wajib untuk dizakati karena syarat daripada ini adalah harus dikembalakan. Ini merupakan suatu catatan tambahan setelah di situ adanya haul, adanya nisab. Ini harus hewan yang dikembalakan. Kemudian yang perlu diketahui tentang masalah zakat, semakin orang tersebut itu mengeluarkan zakat, maka di situ keberkahan daripada hartanya itu akan bertambah. Jadi bukannya di situ berkurang, tetapi di situ adalah akan bertambah. Secara hitungan bisa dikatakan berkurang, tapi nanti setelah itu di situ adalah akan bertambah. Minimal di situ tambah berkahnya. Wa alla takuna amilatan. Kemudian status daripada seorang tersebut juga bukan seorang amil, bukan seorang pekerja. Kalau di situ pekerja, artinya hewannya itu bukan miliknya, maka di situ juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Masa di situ hewan milik orang lain, tetapi yang mengeluarkan zakatnya itu dia, itu enggak. Kasihan kan ya? Kasihan. Ini ya. Oke.
Sudah, sekarang kita akan membahas tentang berapa zakat yang akan dikeluarkan. Setelah kita tadi membahas tentang minimal dari nisab, sekarang kita akan ke berapa yang dikeluarkan. Fayajibu mongko wajib fi kulli khamsin ing dalam saben-saben limo. Minal ibili sangking onta apa syatun wedhus siji. Wa fi arba'ina lan iku ing dalam 40 minal ghanami sangking kambing syatun utawi wedhus siji. Ini dalam susunan kalimat, di situ manakala ada huruf jar, ya, setelah itu isim, maka nanti statusnya adalah khobar muqaddam, mubtada muakhar. Maka di situ tadi saya baca wa fi arba'ina iku. Kenapa? Di situ dalam lafaz arba'ina yang merupakan isim didahului oleh huruf jar, maka statusnya di situ adalah sebagai khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya di situ adalah di bawah syatun itu ya. Syatu jadi doknin iku wedhus powel. Syatu jadi doknin iku wedhus apa namanya? Wedhus powel. Wedhus powel dari wedhus domba. Au sana mazin utawa wedhus kacang. Wa fi kulli salasin lan iku ing dalem 30 minal bangori sangking sapi tapi ono tawi pedet summa ini sedarat nulun lamun tambah apa masyiyatuhu hewan peliharane wong ala dalika ing atase nisab fa fi dalika zaiti mongko iku ing dalem mengkono tambahan fa fi dalika mongko iku ing dalem mengkono tambahan az-zaitu utawi tambahan bahwa ketika ada seseorang yang memiliki 5 kambing, maka yang harus dikeluarkan nanti adalah berupa ketika ada orang yang memiliki 5 unta, maka yang dikeluarkan adalah seekor kambing. Di mana kambing tersebut ini kalau berupa syatu doknin atau wedhus domba, ini dengan catatan yaitu domba yang usianya 1 tahun, termasuk domba di situ adalah wedhus kibas, termasuk domba di situ adalah wedhus etawa, kambing etawa. Ini berupa 1 kambing yang usianya 1 tahun. Atau kalau di situ kok misalkan tidak memiliki kambing sejenis etawa, sejenis kibas, maka boleh dikeluarkan dengan berupa kambing yang berupa kambing kacang, namun harus berusia 2 tahun. Jadi usia kalau berupa kambing itu harus 2 tahun. Kenapa kok 2 tahun? Karena kambing kacang itu meskipun usianya 2 tahun itu tetap kecil. Adapun ketika seseorang itu memiliki 40 kambing sampai dengan 121, jadi ukurannya itu 40 sampai 121, maka yang wajib dikeluarkan adalah berupa syatu jadi doknin atau wedhus kibas atau etawa yang di situ usianya 1 tahun. Atau kalau di situ berupa kambing kacang, di situ sama, usianya harus 2 tahun. Jadi batasannya adalah mulai dari 40 sampai 121. Artinya ketika di situ ada seseorang yang di situ sudah termasuk dari kategori ini ya, sudah ada 1 nisab, sudah haul, kambingnya punya sendiri, kemudian kambing tersebut ini dikembalakan. Kalau di situ jumlahnya 122, maka di situ nanti ya kelipatan dari yang pertama. Berarti 2 kambing domba atau etawa
yang usia 1 tahun. Jadi 2 barang ya, per barang. Wa fi kulli sanasina minal baqari tabi'un. Kemudian ketika ada orang memiliki 30 sapi, 30 kerbau sampai dengan 40, jadi batasannya 30 sampai 40, maka zakatnya itu berupa tabi' atau pedet. Pedet itu anak sapi yang usianya adalah 1 tahun. Jadi usianya 1 tahun ya. Ini ada usianya. Bukan yang di situ harus besar, tidak, tapi di situ adalah 1 tahun. Tapi kalau misalkan kok dikeluarkan yang besar, ya tidak masalah. Yang penting di situ syarat daripada minimal yang harus dikeluarkan itu sudah memenuhi. Oke. Wajibu lan wajib alaihi ing atase wong apa sing wajib? Ayyata'allama yanto belajar. Ayyata'allama yanto belajar sapa wong. Ma ing perkara aujaba kang wajibake sapa, aujaba kang wajibake huwa ing wong sinten Allah taala Gusti Allah taala. Alaihi ing atase ma. Fiha ing dalem masyia. Ini kewajiban bagi seorang muslim adalah harus belajar tentang masalah zakat. Karena yang namanya seseorang itu mau tidak mau pasti di situ dia akan bermuamalah. Maka ketika di situ muamalahnya itu berupa pengembalaan kambing maupun yang lainnya, maka di situ harus mengetahui batasan daripada zakat. Begitu pula ketika di situ posisinya sebagai seorang pedagang, juga nanti juga harus belajar tentang masalah zakat. Adapun masalah perdagangan nanti akan kita bahas di belakang ini. Wa amma tamru anapun utawi kurma, wazabibu lan anggur, wazuru'u lan gogo, termasuk gogo di situ adalah padi dan sejenisnya. Iku fa'awalu nisabuha, monggo utawi kawitane nisabe tamr zabib zuro iku khamsatu ausakin 5 ausak. 5 ausak. Wahya utai khamsatu ausak iku salasu mi'atu sa'in 300 sa'. Isa'ihi alaihi salatu wassalam kelawan so'e kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudammu lan den kumpulake apa zarul ami gogo ing dalam setahun. Rupane badihi sebagane am ila ba'din tumeka sebagian kang liya. Wala yukmalulan ora den kumpulake apa jinsun jenis siji bijinsen kelawan jenis kang liya. Ini sekarang kita akan membahas tentang masalah zakatnya kurma, zakatnya anggur dan zakatnya padi. Ini nisabnya adalah 5 ausak. 5 ausak di sini gambarannya adalah 300 sok. Sok, 300 sok. Sok itu berbeda-beda. Sok itu beda-beda. Antara sok Irak dan yang lainnya, termasuk sok Arab, ini beda. Nominalnya beda. Sekitar 2 tahun yang lalu kita pernah mengadakan suatu kajian tentang masalah zakat. Di mana ketika itu kita mengenalkan kepada masyarakat tentang masalah ukuran. Karena yang ada di dalam Islam itu pakainya sok, maka kita pakai sok. Ya, sok. Sebagaimana di madrasah kita ini juga ada sok ya. Maka nanti kalau kepengen lihat, silakan kalian naik ke musola. Di situ di kotak ada kotak-kotak itu ya. Ada seperti cangkir dan yang lainnya, itu ada yang namanya sok. Nah, kebetulan sok yang
kita pakai dahulu itu ukurannya adalah sekitar 2 kilo. Tetapi sok ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam soknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ ada perbedaan pendapat. Oleh karena itu, berbicara masalah sok ini ada yang mengatakan bahwa ukurannya itu ada 2 kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,6 kilo, ada yang mengatakan 2,67 kilo. Kenapa beda-beda? Karena di situ melihat daripada sok dari masing-masing daerah. Kalau di sini bahasanya ya pakai apa ya, kompor itu ya, pakai kompor. Ini beda-beda sehingga memunculkan ada khilaf. Nah ini ya. Maka kalau kita memakai sok yang di situ ukurannya 3 kilo, 3 kilo ya, maka di situ nanti 3 kilo dikali 300 ini, itulah nanti muncul berapa nisab daripada gabah, nisab daripada kurma, nisab daripada anggur. Karena di sini ketentuannya satu nisab adalah 300 sok. Nah ini ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di dalam masalah zakat tijarah, zakat padi, zakatnya anggur. Ini caranya ketika di situ kok belum mencapai satu nisab tadi, maka caranya adalah panen yang pertama dengan panen yang kedua itu dikumpulkan. Kalau masih ada yang ketiga, ya dikumpulkan berikutnya. Ketiga, misalkan ya, katakan di situ panen yang pertama keluarnya adalah 600 kilo. Panen yang kedua karena belum satu nisab, kemudian yang kedua ada 500 kilo. Panen yang ketiga di situ misalkan ada 800 kilo, maka di situ sudah melebihi daripada nisabnya. Maka nanti setelah itu dijumlah dan dikeluarkan zakatnya. Itu adalah cara untuk mengeluarkan zakat tersebut. Ini pun juga kita harus memperhatikan bagaimana cara perawatannya, apakah airnya beli atau di situ tidak. Karena nanti ada perbedaan antara air yang beli dengan yang tidak. Wala yukmalu jinsun bijinsin. Kemudian ketika di situ dalam pertanian, seorang petani panen yang pertama itu ditanami berupa padi, kedua padi, ketiga di situ misalkan kok jagung, maka yang ketiga itu tidak usah dikumpulkan jadi satu menjadi padi, tidak, tapi di situ disendirikan. Ya. Itu cara seperti itu. Itu merupakan suatu aturan. Oke. Wa tajibulan wajib opo az-zakatu zakat bibudu wis sholahi kelawan pertelane bagus. Washtidadul habbi lan atase biji. Ini yang menjadi catatan. Jadi adanya buah kurma, buah anggur ini akan dikeluarkan manakala di situ bibuduwi sholahi telah nampak bagus, telah nampak masak. Kalau di situ masih muda itu belum wajib untuk dikeluarkan. Lalu bagaimana untuk yang padi? Harus ada syaratnya, yaitu istidadul habbi, harus sudah bijinya itu sudah keras. Kalau masih hijau, ya hijau, belum ada bijinya, ini belum wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang ketentuan bagaimana zakatnya ketika diairi dan bagaimana zakatnya ketika tanpa diairi. Wa yajibulan wajib fiha ing dalam kurma, anggur dan padi apa al-usyuru 1/10.
zakatnya 1/10. Kapan? Illam tusqa, lamun ora den sirami. Illam tusqa, lamun ora den sirami. Apa padi, anggur, zabib dimu'natin kelawan biaya. Artinya di situ pengairannya itu melalui hujan atau air sungai yang di situ tidak beli. Wanis buhulan separone usyur in sukiyat lamun bin sirami. In sukiyat lamun bin sirami. Apa padi, tamar, zabib biha kelawan. Jadi ketentuannya di situ adalah manakala padi tersebut ini pengairannya itu tidak beli, maka zakatnya adalah 1/10. Tetapi kalau di situ airnya beli, maka zakatnya 1/20. Ya, tinggal berapa tadi? Dibagi 1/10 atau 20, melihat tadi apakah diairi dengan air yang beli atau yang tidak. Wa ma zada ala nisabi, wa ma uta perkara zada kang tambah apa ma ala nisabi ing atase nisab. Ukhrija mengko den tokake apa ma minhu sanging zaid. Ikistihi kelawan kebenarane ma. Artinya ketika di situ kok ukurannya melebihi dari nisab, maka pasti ada tambahan. Ya tadi ya. Tadi misalkan yang panen pertama 6 kilo, panen kedua 5 kilo, panen ketiga 8 kilo, itu dijumlah semuanya, baru diambil berapa persennya, tergantung daripada tadi diairi dengan air beli atau tidak. Lalu bagaimana tentang masalah pupuk? Pupuk di sini tidak termasuk diperhitungkan. Jadi yang namanya tanaman ketika di situ tanpa dipupuk ini masih bisa tumbuh, walaupun di situ kurang bagus ya. Jadi bagusnya dengan ada yang pupuk, tapi di sini tidak memperhatikan masalah pupuk. Demikian pula tentang masalah biaya pekerjanya, ini tidak diperhatikan. Yang diperhatikan di situ adalah tentang masalah apa? Air. Sama seorang manusia di situ kan ketika tidak ada air dia akan mati ya. Nah, ini. Jadi air ini merupakan suatu kebutuhan pokok. Wala zakat dalam orang zakat iku maujud bima ing dalam perkara dunan nisabi kang kurang sak nisab illa ayyatatawwa kejaba lamun gawe kesunatan. Illa ayyatatawwa kejaba lamun gawe kesunatan sapa wong. Jadi manakala panen pertama, kedua, ketiga dikumpulkan kok belum ada satu nisab, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kecuali kalau kepengen sedekah, boleh. Sedekah itu kan tidak harus dia memiliki uang banyak. Tidak harus dia memiliki padi yang banyak, tidak. Kapanpun boleh. Summa qala wa amma zahabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.